Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar subtema ketiga pembelajaran keempat untuk tema ketiga. Nah, kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang P3K, singkatan P3K dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk pertolongan pertama, supaya tidak ada sakit berkelanjutan. Oke, kita belajar juga tentang perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Untuk yang membeku, itu perubahan cair menjadi padat. Kalau mencair, itu kebalikan dari membeku, padat menjadi cair. Kalau menguap, cair menjadi gas. Dan kita juga belajar tentang konversi pengukuran berat atau gramnya. Kalian masih ingat kan? 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ayo kita simak cerita berikut. Cika dan Ayah sedang berjalan-jalan pada minggu pagi. Ayah, coba lihat butiran air di atas daun ini. Dari mana asal butiran ini ya? Semalam kan tidak turun hujan. Ini namanya embun. Maukah Cika mendengarkan penjelasan Ayah? Bagaimana proses terbentuknya embun? Wah, mau Ayah. Saat malam hari, suhu udara menurun. Penurunan suhu membuat uap air di udara yang terbentuk gas saling berikatan. Titik-titik uap air yang berikatan berkumpul menjadi butiran air. Butiran air inilah yang dinamakan embun. Benarkah proses seperti itu disebut pengembunan atau mengembun ya? Iya benar, Cika. Mengembun adalah perubahan wujud benda, gas menjadi cair. Peristiwa mengembun terjadi saat lingkungan sekitar memiliki suhu yang lebih rendah atau mengalami pendinginan. Kebalikan dari mengembun adalah menguap. Pernahkah kamu berdiri di depan cermin? Nah, kalian pasti pernah dong berdiri di depan cermin saat kalian merapikan baju kalian, atau saat kalian merias wajah kalian, atau merapikan rambut kalian. Lalu kamu menghembuskan udara melalui mulut. Nah, coba pada saat di depan cermin, kamu menghembuskan udara kamu melalui mulutmu ke cermin. Apa yang tampak pada cermin? Apakah peristiwa itu termasuk peristiwa pengembunan? Nah, menurut kalian menghembuskan udara ke depan cermin, apakah itu termasuk pengembunan? Perubahan benda gas menjadi cair atau mengembun dapat kita jumpai setiap hari dengan mudah. Contohnya seperti gelas yang berisi es batu, tetesan air di daun, pengembunan awan menjadi hujan, udara yang dihembuskan ke cermin atau kaca, mendinginkan ruangan. Nah, ayo kita buktikan dengan mengamati peristiwa pengembunan pada bagian ayo beraktivitas di buku tematik terpadu halaman 111. Setelah melakukan pengamatan, kalian bisa menjawab pertanyaan pada bagian ayo menjawab di halaman 111 juga. Coba kalian sekarang buka bukunya, buka buku tematik terpadu halaman 111. Nah, itu ada peristiwa pengembunan, kalian amati. Kamu masih ingat bukan menguap itu apa? Yap, benar, menguap merupakan perubahan benda wujud cair menjadi gas.
Peristiwa mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Mengembun itu perubahan benda dari wujud gas menjadi cair. Contohnya tetesan air di daun, udara yang dihembuskan. Sedangkan menguap sendiri, perubahan benda dari wujud cair menjadi gas. Contohnya air laut menguap, air mendidih. Nah, ini dia kebalikannya. Kalau kemarin itu membeku, kebalikannya dari mencair. Nah, sekarang mengembun itu kebalikannya dari menguap. Tuhan Maha Kuasa menjadikan berbagai perubahan benda bermanfaat bagi manusia. Semua perubahan itu memiliki peran bagi kelangsungan kehidupan manusia. Semua saling melengkapi agar dapat berjalan dengan seimbang. Begitu pula dengan kita, manusia. Manusia hidup bersama-sama. Setiap manusia memiliki peran dimanapun ia berada. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, terdapat banyak warga di dalam lingkungan sekolah dengan berbagai peran. Peran setiap orang saling melengkapi untuk kelancaran kegiatan belajar dan mengajar. Menurut kamu, apa yang terjadi bila ada warga di lingkungan sekolah yang tidak dapat melakukan perannya dengan tepat? Coba kamu tuliskan jawaban di buku tematik terpadu halaman 113, bagian Ayo Diskusi. Nah, contohnya, misalnya, sebagai contoh kita ambil kedudukan warga sekolah, misalnya kepala sekolah. Nah, jika kepala sekolah itu tugasnya untuk memimpin, memberi pengarahan kepada guru atau warga lingkungan sekolah lainnya, namun jika peran itu tidak dilakukan, apa akibatnya? Misalnya, sekolahnya tidak akan menjadi baik atau tidak akan menjadi bagus, itu juga bisa. Atau juga misalnya kita ambil kedudukannya sebagai guru itu sebagai pengajar. Kalau misalnya dia tidak melakukan peran yang baik, apakah dia bisa memberikan ilmunya kepada siswanya dengan baik? Belum tentu bisa memberikan ilmunya dengan baik. Makanya diperlukan untuk melakukan perannya dengan baik atau melengkapi satu sama lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam Ibu menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semangat untuk anak-anak kelas 3B yang Ibu sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.